Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini judulnya adalah apa sih yang dia prioritaskan saat ini ya? Terlebih dahulu kita mau lihat ceritanya seperti apa dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini ya. Pastikan bahwa ini kisah kalian ya. Antara kalian juga seseorang yang kalian fokuskan ya. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Karena ini bacaan sifatnya general, jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Dan energi kartu tarot itu bisa terbolak-balik atau vice versa antara kalian juga seseorang yang kalian fokuskan. Bacaan-bacaan saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu, jadi kapanpun kalian menonton dan menemukan video saya, mungkin memang di sini ada pencerahan yang dikhususkan untuk kalian ya. Dan mungkin juga energi kalian yang memang tertarik untuk menonton video ini karena memang ada pesan-pesan alam semesta yang ingin disampaikan kepada kalian, oke? Kita masuk. Silakan fokuskan ya untuk seseorang yang kalian ingin tahu apa sih yang dia prioritaskan saat ini. Terlebih dahulu kita lihat kisahnya ya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen akun YouTube akun channel YouTube saya. Juga yang sudah follow TikTok juga Instagram saya. Kenapa saya ngomongnya jadi belibet? Low. Heartbeat key. Oke. Ada yang mau ketemuan? Amin ya kalau memang seseorang ini yang memang kalian tunggu atau kalian inginkan bertemu. Oke, amin. Kita lihat kisahnya seperti apa. Kisah cinta-cinta penuh memori. Sementara kalian selalu teringat akan dia, kaset di sana ya. Replaying event over in your head, artinya ya kalian selalu mengingat kenangan-kenangan bersama si dia ini dan nggak bisa lepas ya. Kalian itu sangat setia sih sama orang ini, bisa juga dia setia sama kalian. Jadi di sini ada hasrat, gairah, cinta kasih juga ada. Cintanya meluber-luber. Oke, kita lihat lagi ya. Di sana case on ring. Hubungan kalian bulat-bulat ya. Hanya di situ-situ aja, begitu-begitu aja. Kayak lingkaran ini. Kembali ya segitu-gitu aja. Tapi ya mau putus susah ya. Kalau sudah nggak betah itu mau putus susah ya. Kemudian di sini hubungannya sebenarnya unkonvensional. Artinya gini. Kalau yang konvensional itu ya pacaran ya, kemudian tunangan ya kan, ada fasenya gitu, ada tingkatan levelnya. Kemudian menikah atau mungkin adalah sesuatu yang jelas ya, ke arah mana komitmennya. Di sini nggak ada. Yang bulat aja, tapi nggak ada titik terangnya untuk mau dibawa kemana. Oke. Hubungan apa yang bulat? Ada hubungan pernikahan. Ada juga kalian berhubungan dengan seseorang yang memang sudah menikah. Atau mungkin kalian sendiri sudah menikah. Iki metu terus keluar terus yang namanya pernikahan. Cinta segitiga. Makanya kalau ini cinta segitiga yang bulat ruwet kayak gitu. Terus hanya memegang yang namanya kenangan-kenangan. Cinta tulus menunggu dengan sabar. Dan gak bisa menghilangkan kenangan-kenangan yang ada. Audit, thinking, conditioning, replaying event over in your head. Terus muter terus di kepala. Kayak kaset diputer di kepala. Muter terus gak berhenti-berhenti. Terlalu banyak gak saya ambil. Oke. Untuk yang ingin personal reading, silakan personal reading di saya. Semuanya berbayar. Caranya adalah chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di bawah video-video YouTube saya. Silakan chat only, tidak telepon. Untuk mendaftar nanti saya akan berikan tata caranya atau aturan mainnya. Dan saya tidak menerima telepon sekali lagi. Kemudian pembacaan saya via video call, bukan voice note atau mungkin chatting. Oke, saya lebih mengutamakan interaksinya ya, sehingga kalian bisa bebas berinteraksi, bebas bertanya. Silakan dipilih durasi yang kalian butuhkan. Ada 3 macam yang bisa dipilih, oke?
Di sini not today ya. Kemudian heart with the key. Sudah di sini keys on ring, di sini heart with the key ya. Kalian rupanya sudah terkunci dengan seseorang ini. Ceritanya seperti itu. Kalau memang dalam satu ikatan pernikahan, kalian ini ya mau nggak mau ya sudah dipersatukan sama Tuhan loh. Ya pasti kalian gemboknya, dia kuncinya atau sebaliknya gitu. No dating, heart avoiding. Ini kok goyang-goyang gini ya. Mohon maaf ya. Dan di sini ada yang masih ngambek, marah, nggak mau hubungi. Ada yang komunikasinya sedang jeda. Ya, atau sedang tidak berkomunikasi sama sekali atau tidak mau ketemu. Avoiding a conversation, call atau person. Jadi menolak untuk ketemu, menolak untuk mungkin ada blokir memblokir ya. Ada conversation yang dia nggak mau, kemudian call pun nggak mau, mungkin chatting pun juga nggak mau ya. Oke, dan di sini mungkin masing-masing sedang self-absorbed. Jadi mempelajari atau lebih kembali kepada diri sendiri dulu, fokus kepada diri sendiri ya. Dan di sini memang ada perasaan-perasaan di mana one-sided relationship, di mana salah satu pihak merasa mencintai sendirian. Balasannya nggak ada. Jadi cinta tak terbalas seperti itu ya. Apakah ini cerita kalian atau ini yang kalian alami ya? Semoga yang baik-baik aja ya. Jadi gini, kalau nonton video saya tidak membacakan yang namanya jodoh, maut, rezeki, kelahiran, kehamilan, nggak mau. Sama hal-hal yang sifatnya terawang atau memprediksi hal-hal yang belum terjadi atau yang akan datang. Ya, yang kedepannya bagaimana, kemungkinan nanti kita ketemu nggak, apakah dia akan menghubungi saya nggak mau. Bukannya apa, pertama memang itu wewenangnya Tuhan, mana ada orang bisa tahu ya, padahal Tuhan itu maha kuasa, maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan ya. Taruhlah ini hanya tarot, ngapain serius-serius, ya buat hiburan aja. Ya hiburan boleh, tapi satu hal yang harus ditegaskan, ada batasan tegas antara wewenang manusia sama wewenangnya Tuhan. Bacaan-bacaan saya sifatnya lebih kepada afirmasi positif atau pencerahan ya. Jadi bukan terawang, dukun-dukun ya, menarik dia supaya kembali padaku gak ono. Nggak ada yang seperti itu ya. Kalau mau yang seperti itu ke dukun, paranormal, tukang lintrik ya, oke. Jadi saya pun bacanya juga nggak gini ya, nggak gini enggak ya. Bukannya apa? Setiap tarot reader itu punya cara sendiri-sendiri untuk seni pembacaan tarotnya. Ya. Kalau saya memilih tidak seperti itu, jadi mungkin saya ini lama kalau baca dan detail. Saya jelaskan satu persatu. Jadi mungkin kalau yang nggak suka dengan batasan-batasan saya, ya saya mohon maaf ya. Bisa dilihat tarot reader yang lain mungkin lebih cocok ya. Saya tegas di depan dulu daripada saya membuat kalian halu ya. Membuat kalian halu, membuat yang nonton itu melambung tinggi, terus kadang-kadang overthinking padahal nggak jelas gitu loh. Ya, jelas dulu di depan, walaupun nggak enak, walaupun pahit, yang penting ya apa adanya seperti ini. Saya omongkan di depan. Oke, lanjut. Saya tak turunkan. Aduh, kenapa ini? Oke, kalau memang kisahnya seperti ini ya, yang dia prioritaskan, kita lihat lagi ya sosoknya itu seperti apa ya, sosok dia itu seperti apa. Atau mungkin ya kita lihat sosoknya aja ya, sosok dia. Oke, aduh, kartu saya sampai saya gendel-gendel gini, sampai kayak perpustakaan. Oke. Kita lihat sosoknya seperti apa. Sekali lagi ya, bacaan-bacaan tarot ini bolehlah ditonton ya. Tapi tetap ingat bahwa jangan terlalu percaya sama kartu tarot. Ya walaupun saya tarot reader, saya ingatkan sekali lagi, hati-hati keimanannya, akidahnya. Jangan sampai bergeser kemudian percaya sama kartu tarot. Ambil sebagai motivasi, ambil sebagai satu masukan atau wacana untuk pertimbangan melangkah atau membuat suatu keputusan, tapi jangan dipakai untuk sebagai dasar membuat suatu keputusan. Jadikan satu option untuk pertimbangan saja, wacana. Oke, paham ya?
Karena belum tentu benar. Walaupun saya taruh reader, saya nggak berani menjamin taruh saya benar. Ya. Saya pun, kenapa saya bilang seperti itu? Saya bukan hanya semata demi subscriber atau demi uang, tapi saya punya tanggung jawab moral. Orang kalau sudah punya masalah itu sebenarnya sudah harusnya butuh bantuan gitu loh. Jadi kalau memang dibuat halu, dibuat yang penting syukur dapat duit gitu, beda ya. Tapi terserah ya, orang sendiri-sendiri, kesenangannya sendiri-sendiri, tujuannya sendiri-sendiri, visi misinya beda-beda. Oke. Overthinking. Ini siapa nih yang lebih overthinking, kalian atau seseorang yang kalian pikirkan? Di sini ada orang maskulin, sosok-sosok maskulin ya. Sosok yang maskulin itu yang mandiri, yang tegas ya, nggak cemen. Nah itu. Kalau feminin lebih kemanja ya, bergantung, nangisan, sensitif, baperan, bucin. Seperti itu ya. Di sini ada yang sangat kepikiran banget sama hubungan ini ya. Ini hubungan apa sih? Kita lihat sih hubungan apa. Oke. Hubungan pernikahan tadi ada ya. Kalau cinta segitiga tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Pihak ketiga juga nggak terlalu banyak. Jadi kenapa saya pakai banyak kartu? Shuffle-nya susah, nunggu sampai keluar ya kan, susah banget sih. Nggak apa-apa, sudah saya susah-susah, yang penting saya bacanya bener gitu aja. Oke. Di sini memang kepikiran terhadap pola komunikasi. Nah, membuat stres ya. Ada di sini yang merasa tidak dihargai atau memang penghargaannya kurang, atau mungkin memang di antara kalian ini ada yang ingin dihargai lebih ya. Dihargai lebih, diberikan perhatian, diberikan mungkin secara materi juga ya. Seperti itu. Dan kita lihat lagi ya. Untuk klarifikasi. Kisahnya dulu loh, ini kisahnya dulu, kronologisnya. Jadi ceritanya seperti biar jelas dulu. Jadi pastikan kalian masuk ke dalam bacaan ini. Kalau enggak, ya berarti bukan bacaan kalian. Karena yang nonton orang banyak, ini kan kolektif energinya gitu loh. Ya, paham ya? Kita lihat. Mohon maaf ya, saya nggak bisa ngomong yang cantik-cantik kayak penyiar-penyiar itu, nggak bisa. Ngomongnya gini, saya orang Jawa Timur. Oke, salam kenal dari saya ya, untuk yang baru saja gabung. Salam kenal dari saya, Julia Kintaro dari Kota Malang, Jawa Timur. Ya, orang Jawa Timur ngomongnya gini nih, nggak bisa halus lembut mendayu-dayu. Ngomongnya lebih pada apa adanya. Oke. Kok kayaknya shuffle-nya kayak susah gitu. Tergantung yang ketarik ini orangnya, yang ditarik ini susah apa enggak. Kalau yang nonton banyak terus orangnya kaku-kaku ya angel juga gitu. Oke. Kalau dibilang cinta segitiga, sebentar. Nah ini baru saya senang. Hari ini enggak, cinta segitiganya enggak banyak ya. Enggak banyak. Oke, ada sih, tapi nggak banyak ya. Kalau dilihat ya, perasaan dia kepada kalian itu nggak jelas. Kalau nggak jelas ya saya sudah tahu, Bunda lah ya apa maneh, gimana lagi? Di sini juga terbacanya tidak jelas. Ada sih dia sering memberikan sesuatu, perhatian atau apapun, tapi nggak ada kartu cinta yang mendalam atau cinta-cinta yang tulus, ya. Justru kalian yang tulus kalau saya lihat ya, kalian yang kepikiran ya. Kemudian di sini banyak energi-energi yang kekanak-kanakan saya lihat, atau memang sudah punya anak ya. Jadi prioritasnya itu ada anak, ada pernikahan ya, ada rahasia ya. Nanti kita lihat rahasianya ini apa sih, atau dia sedang mempelajari sesuatu. Di sini gini ya. Ini ngadep sini, ini ngadep sini ya. Ini mengartikan ya, energinya tidak sedang menyatu, kecuali begini ya. Kecuali begini. Ini sangat gini, saling memalingkan muka. Ada yang kekanak-kanakan ngambek seperti di awal ya.
Kemudian apalagi kalau yang tidak dituruti maunya, itu akan ngambek. Ya, jadi tolong sesuaikan apakah ini kalian atau orang itu. Ya, kalau nggak diturutin maunya ngambek. Ngambeknya nggak semata-mata nggak kelihatan, tapi kelihatan banget kalau ngambek. Dengan mungkin di chat nggak balas atau mungkin membalas dengan sok cuek. Nah, itu. Oke. Di sini satu pihak ada yang cuek. Satu pihak ada yang overthinking. Ya, jadi kalian di mana? Silahkan disesuaikan. Kalau ditanya perasaan dia gimana sih? Perasaannya memang cuek ya, nggak terlalu ini ya. Sehingga apa yang dia prioritaskan? Coba kita lihat dulu ya, inisialnya ya. Ini hanya tambahan, ya, hanya tambahan. Jadi bacaan saya tidak tergantung zodiak atau mungkin inisial, tapi tergantung dari kartu-kartu yang terbuka dan loncat-loncat tadi, oke? Oke, kita lihat inisial ini bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian fokuskan, nama depan, nama tengah, nama apapun lah. Cukup ya. Kelihatan nggak di sana? Bang, abang, bang. Kemudian saya taruh di sini. Oke, ini inisialnya silakan disesuaikan untuk tambahan saja. Kenapa perasaannya nggak keluar ya? Perasaannya cuek aja. Coba kita gali lagi ya. Perasaan dia terhadap dirimu itu seperti apa ya? Kita lihat dulu aja anunya ya. Prioritas dia lah, kelamaan. Prioritas dia saat ini tuh apa? Kok dia cuek ya? Prioritas dia itu apa? Kenapa dia cuek? Apa yang dia prioritaskan saat ini? Atau siapa yang dia prioritaskan? Orang ketiga nggak ada ya. Cinta-cinta yang lain nggak ada. Dia lebih cuek ya. Apa sih yang dia prioritaskan? Kenapa berkabarnya nggak intens ya? Tapi ya wes gitu itu ruwet hubungannya gitu lagi, nanti ngambek-ngambekan, nanti rujuk lagi gitu. Jadi ini bukan yang putus ya, hubungannya belum putus, nggak ada yang hubungannya putus di sini. Ringan energinya hari ini, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya itu berat-berat. Hari ini cukup ringan. Kalau berat kelihatan suara saya pasti berat-berat gimana gini. Ini agak ceria-ceria gimana. Padahal juga ngantuk. Oke, mencolot. Apa yang dia prioritaskan? Oke, 2 is oke, nggak apa-apa kalau 2. Nggak terlalu banyak. The Chariot, The Hermit. Ya. Ada yang apa ya? Menarik diri. Oke. Page of Pentacle. Oke. Kita lihat bottom of the deck-nya, Three of Pentacle. Nah, ini baru ada cinta segitiga. Tapi tidak selalu ya. Three of Pentacle ini lebih kepada partnership sih ya, kerjasama. Kalau memang partnership di dalam percintaan ya cinta segitiga gitu loh. Kalau kerjasama ya mungkin partner kerja seperti itu ya. Kalau dalam bisnis ya. Kemudian di sini berbagi keahlian juga ada, saling take and give dalam hal berbagi ya. Berbagi lebih pada ke kerjasama ya, ke kerjasama atau mungkin partnership, pertemanan seperti itu. Oke. Kemudian
Queen of Pentacle, oke, mungkin ini banyak yang teman kerja ya. Teman kerja, kemudian ada juga walaupun bukan teman kerja, mungkin kalian sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing, atau salah satu sibuk dengan pekerjaan masing-masing untuk mencari penghidupan seperti itu. Di sini kalau dibilang prioritasnya lebih banyak Chariot, Pentacle, oke, Hermit, Sword, oke. Lebih banyak prioritasnya bukan orang lain atau cewek lain atau keluarganya, tapi lebih fokusnya ke pekerjaan, tapi lebih kepada keuangan. Karena di sini banyak yang beban berat, beban tanggung jawab, ya. Di Uber target ada. Kemudian di sini saya pikir tadi itu ya, seperti biasanya, yang banyak cinta segitiga kan. Jadi kalau yang pada saat ini dia prioritaskan itu apa? Saya pikir dia lebih memprioritaskan pasangan sahnya, atau orang ketiganya, atau kalian, atau pihak lain, atau keluarganya, atau pekerjaannya, antara kalian dengan pekerjaannya gitu. Tapi di sini lebih pada dia nggak mikirkan yang namanya hubungan-hubungan, ya. Ada di sini mengejar satu target, atau mungkin ada bisnis-bisnis yang ditawarkan, ya. Ini bisnis semua. Di sini menarik diri memang dari hubungan, ya, dari kalian juga. Karena apa? Nambah-nambahin pikiran, beban-bebani pikiran. Nah, seperti itu. Oke. Masa sih nggak punya perasaan sama sekali. Jadi di sini dia menginginkan ada kerjasama yang baik antara dia dengan kalian, pengertian kalian lah seperti itu. Bahwa tolonglah open your mind, bahwa bukalah pikiran kamu. Saya sedang sibuk, saya punya tanggung jawab, saya punya target dalam pekerjaan, dan saya mungkin ada yang beberapa dituntut untuk bekerja lebih keras karena ada tuntutan. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada pihak lain ataupun fokus ke kalian pun juga enggak, karena prioritasnya saat ini ya. Oke. Masa cuman prioritas itu, terus perasaannya gimana sama saya, ya kan? Kita lihat perasaannya juga ya, supaya kalian lega perasaannya. Kita pakai kartu ini. Kok ini? Oke, ini. Perasaan dia kepada kalian, walaupun kalian bukan prioritas, masa ya tidak memikirkan sama sekali, nggak cinta, nggak cinta. Cinta kalah sama duit, Rek. Bener ini, coba. Kalau dulu cinta mungkin kasih sayang yang utama, cinta kasih. Tapi sekarang duit utama, cinta mengikuti, ya enggak? Gitu. Enggak Bunda, saya toh bisa mandiri, bisa cari duit sendiri, kan beda. Uangnya ada, coba nggak ada uang sama sekali, jalan nggak ketemuan. Jalan nggak kencan. Mau beli kuota aja nggak bisa WA. Kan gitu, nggak bisa video call. Nggak bisa coy. Duit dari cinta tanpa duit, butuh modal. Belum lagi kalau sudah macam-macam skincare nggak murah. Nggak bisa hanya bedak Mars kayak saya, Kelly kayak saya, ya nggak bisa. Oke. Viva. Oke, perasaannya tuh kan. Perasaannya ini dia bukan nggak mau ya, tapi memang menahan diri untuk ada kalanya dia itu tertarik untuk hubungi tapi takutnya dia fokusnya terpecah-pecah ya. Dia berusaha untuk fokus ya, kemudian dia juga berusaha menahan hasratnya untuk ketemu atau mungkin chatting, karena memang prioritas dan fokusnya bukan kepada kalian. Untuk masalah-masalah perasaan, terkadang dia cukup bingung ya. Satu sisi dia ingin, udahlah nanti dulu masalah cinta-cinta, perasaan-perasaan ya. Saya ini masih naik turun posisinya. Begitu juga dengan perasaan. Sebenarnya kalau seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa
cinta itu tergantung duit juga gitu loh. Nggak ada duit juga nggak bisa cinta-cintaan, karena di sini gini, naik turun juga ada kebingungan. Kalau pas memang naik keuangannya ya bisa ngikuti cintanya gitu loh. Ya, jadi hidup ini bukan asmara tok ya, bukan romansa-romansa tok, ada faktor-faktor lain yang penting ya. Tapi prioritas masing-masing orang kan beda-beda, sudut pandangnya beda-beda, mindsetnya beda-beda. Jadi mungkin di sini memang terlihat kalian atau mungkin terbolak-balik ya, ada salah satu pihak yang memang cinta banget, penuh perhatian ya kan, kemudian love each other gitu ya, nggak bisa melupakan, seakan-akan nggak bisa ngapa-ngapain tanpa dia, tapi kok ada penolakan ada situasi yang nggak enak seperti ini. Sementara yang satunya merasanya baik-baik aja, nggak ada masalah karena saya fokus gitu. Jadi kalau yang terlalu baper kadang-kadang, kenapa aku terabaikan ya? Apakah benar dia itu tidak ada yang lain? Apakah benar karena pekerjaan, karena fokus ke keuangan? Kalau di kartunya sih saat ini seperti ini. 1 jam lagi belum tentu loh ya. Apalagi seminggu lagi ya. Tuhan Maha membolak-balikkan hati. Tuhan Maha memiliki waktu. Alam semesta ya. Maha membolak-balik keadaan juga gitu. Jadi ini anggap aja sebagai wacana atau pencerahan. Yang penting afirmasi positifnya. Oke. Ini mirip dengan yang tadi saya baca. Oke. Page of Genesis, the moon. Ya, memang kadang-kadang dia memang nggak mau menunjukkan atau tidak mau berkomunikasi sama kalian bahwa saat ini prioritasnya itu ada yang lebih penting yang mau dia prioritaskan. Yang jelas bukan kalian. Tapi mungkin nggak dikomunikasikan, dia hanya diam, sembunyi-sembunyi, memendam dalam hati ya. Tapi saat malam dia ingat sama kalian. Ini ada yang apa ya? Mohon maaf, ada yang horny tapi terus ditahan. Gimana ya? 18 plus ya. Di sini ada orang-orang ini ya. Kalau perasaannya sih sebenarnya nggak terlalu biasa untuk vulgar ya, vulgar. Artinya ngomong apa adanya yang di dalam hatinya, itu nggak bisa orang ini ya. Bisanya cuman mendem. Padahal orangnya ini bergejolak. Orang yang sebenarnya emosional nggak selalu marah ya. Emosional itu bisa bahwa dia itu gampang sedih, gampang baper sebenarnya, gampang marah, gampang seneng gitu. Sebenarnya orang-orang ini manja, butuh diperhatikan. Tapi kalau saat ini kita terlalu perhatian, ini kayaknya bisa marah. Karena dia nahan-nahan ini. Nahan-nahan untuk bisa nguat-nguatin, untuk tetap fokus karena target itu tadi. Ya, oke. Oke kan loh. Karena sebenarnya dia juga punya prinsip, kalau aku punya uang itu loh, ya kalau aku dapat sesuatu ya yang menghasilkan ya, penghasilan, itu ya buat kamu juga gitu loh. Karena sebenarnya jujur aja, cinta tanpa duit nggak bisa. Apalagi kita mau cinta-cintaan sementara beban saya di belakang masih banyak gitu loh. Paham ya? Oke. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Oke. Pesan semesta, kalau situasi dan kondisinya seperti ini, apakah saya harus menunggu? Sebenarnya menunggu atau enggak itu nggak usah ditanyakan, senyamannya kalian, ya. Sampai kapan saya harus menunggu? Ya sampai kalian ikhlas, ya. Kalau kalian sudah nggak ikhlas, berarti menunggu kalian itu terhitung beban. Lah kalau beban mana nyaman, logis aja gitu loh, ya. Ya jangan. Ya, hubungan cinta itu membahagiakan. Hubungan kasih itu membahagiakan. Kalau nggak membahagiakan berarti ada yang salah, gitu loh. Dan jangan kemudian menyalahkan orang lain, menyalahkan dia, menyalahkan di luar diri kita. Apalagi menyalahkan keadaan, nanti jatuhnya menyalahkan Tuhan loh, ya. Hati-hati. Lebih pada introspeksi bahwa mengevaluasi diri bahwa tidak sepenuhnya yang terjadi pada diri kita itu kesalahan orang lain ya. Dia sih janjinya begini dan begitu. Sudah dibilang ya, banyak yang bilang kan, entah di
kitab suci, entah dimanapun, slogan-slogan jangan pernah percaya sama ciptaannya ya. Rencana yang terbaik adalah rencana Tuhan. Kalau rencana temanmu biasanya itu nggak karu-karuan, nggak baik, banyak gagalnya kan gitu. Nggak, itu guyon. Jadi yang jelas lebih percaya pada janji-janjinya Tuhan, jelas. Dan Tuhan nggak pernah ingkar janji. Kalau seseorang ingkar janji, yang namanya manusia, siapa juga suruh percaya sama manusia, ya kan? Suruh percaya sama Tuhan, ya kan? Oke, revealing your true self. Kita angkat, nggak kelihatan. As you allow others to know to real you, you'll feel love for who you truly are. Jadi gini, jangan menjadi orang lain demi supaya dicintai orang tersebut ya. Jadi kayak semuanya dia ya. Kita pura-pura sabar, kita pura-pura menerima, atau mungkin kita pura-pura halus lembut ya. Pura-pura nggak matre. Nggak usah jadi diri kita sendiri, biar orang lain menilai ya. Kalau dia cocok pasti dia, kalau dia cocok dan dia sayang, dia cinta sama kalian, akan tetap terus saya kok tercekat. Akan tetap memilih kalian, ya, gitu. Tapi kalau memang kalian dengan apa adanya itu dia nggak suka, ya, nggak cocok, dan kemudian meninggalkan, ya sudah, berarti nggak cocok, nggak usah dipaksakan, bukan berarti kalian itu harus menjadi orang lain yang dia sukai, ya. Sama seperti saya baca tarotnya gini, ya. Yang suka monggo, yang nggak suka nggak apa-apa. Saya nggak sakit hati gitu loh. Karena orang bebas memilih kok untuk dirinya sendiri. Begitupun kalian. Kalian itu berhak atas jiwa kalian, hidup kalian, langkah kalian. Kalau sedih ya kalian sendiri yang ngerasakan. Ya. Kalau kalian bahagia, orang pertama yang paling merasakan bahagia ya dirinya sendirilah, jiwanya sendiri kan gitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu bingung akan sekitar kita, bingung sama di luar diri kita, ya. Bukan saya mengajari egois, tapi lebih realistis bahwa ya banyak sekarang itu, lah dia sih kayak gini, jadinya saya sedih. Loh kok bisa ya? Sedih itu dari dirinya sendiri gitu loh. Kalau seseorang memperlakukan tidak adil, oke lah. Kalau kita tahu ya sudah berarti cukup gitu loh. Gak usah diterusin. Itu contoh simpel. Gak usah diterus-terusin, kita sakit terus ya. Jadi orang punya value, punya pola pikir jernih sehingga melangkah itu bisa lebih positif. Caranya gimana? Hatinya harus positif dulu. Gak usah mangkel, gak usah marah. Disakitin orang, oke, cukup kalau gitu. Maafkan, kemudian ya sudah. Gak perlu kalau gitu. Lah disakitin kok, lah ngapain? Disakitin terus berada di situ supaya dia terus bisa menyakitin. Ya salah dewe, siapa yang nyuruh juga, kan gitu, ya? Oke, lanjut. Jadi jadilah diri sendiri. Kalau dia memang cinta, siapapun ya, suka sama kalian ya akan terus sama kalian. Kalau ya nggak cocok ya biarin toh. Nggak harus semua orang. Padahal saya sudah baik. Kriteria baik setiap orang beda-beda loh, ya. Nyaman kriterianya, sudut pandangnya setiap orang juga beda loh. Kalau seperti saya nggak nyaman kalau katanya anak sekarang healing, ngelencer, capek, saya nggak suka. Ya sekali-sekali boleh lah. Saya lebih suka tidur-tiduran, nonton YouTube, TikTok, ya banyak camilan, mandinya siang-siangan aja. Itu nyaman buat saya, itu bahagia menurut saya, kan beda. Ya kan, beda-beda orang. Oke, self confidence through God confidence ya. Jadi begini. Kalau kalian percaya sama Tuhan, ya, tanyakan lagi keimanan kalian. Kalau kalian percaya sama Tuhan, berarti kalian itu bisa percaya diri. Ya, percaya diri artinya apa? Setiap kalian melangkah itu nggak ragu-ragu karena tahu kalian dalam bimbingan Tuhan. Kalian mintanya sama Tuhan. Kalian banyak berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti memberikan petunjuk. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Jadi kalian pede aja, nggak ada keraguan-raguan. Paham ya? Jadi apapun prioritas dia, yo haknya dia toh. Dia mau memprioritaskan siapa, ya. Gitu loh. Ini beda ceritanya kalau yang namanya tanggung jawab. Dia sebagai suami, seumpamanya, atau kalian suami tidak memenuhi tanggung jawab. Jadi gini teman-teman ya, semua itu dikembalikan pada posisinya. Kalau sudah pas posisinya,
Istri jadi istri, pacar jadi pacar, ya tahu posisi masing-masing ya. Suami jadi suami. Nah, posisi-posisi itu kan ada, kalau pekerjaan kan ada job desk-nya ya. Ya, ada job desk-nya. Ada tanggung jawab, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, itu aja dilakukan dulu. Apakah itu sudah dilakukan? Ya, kalau sudah dilakukan kita di jalur yang benar ya. Ya sudah, selebihnya kalau orang menyalahi itu sebenarnya masalahnya bukan di kalian lagi, sudah masalahnya orang itu. Tinggal kalian mau apa enggak sama orang yang bermasalah itu kan gitu. Ya. Simpel aja. Simpel Bunda kalau ngomong iya memang. Kalau menjalani memang susah. Tapi kadang-kadang harus dibuka pikiran tentang sesuatu hal itu enggak seruat itu kalau kita mau logis. Ya, mau logis, mau menyederhanakan pemikiran, menyederhanakan logika berpikir, kan gitu. Ready to love again. Oke. Nah, you've healed from the past enough to open your heart to new love. Jadi sekali lagi dari tadi saya juga heran kenapa saya suruh melepaskan, mengikhlaskan kalau memang nggak cocok ya sudah. Karena di sini ini pesannya sama. Kalau kalian sudah orang ini nggak worth it, ya untuk kalian nggak layak, nggak pantas, ya sudah kalian membuat kalian jenuh dan lain sebagainya, capek, nunggu, bingung. Nggak usah bingung, makanya ini kalau kalian percaya Tuhan nggak bingung. Karena yakin bahwa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Kalau memang ditunjukkan dia nggak baik, berarti kan Tuhan menyelamatkan. Ya udah nggak baik. Isi hari-harimu dengan hal-hal yang lebih positif. Rubahlah mindsetmu menjadi yang lebih positif. Hati, ya kan, hatimu yang lebih bersih. Kemudian siap untuk menerima hal-hal yang lebih baik. Termasuk ini. New love, ready to love again. Kalau memang dia nggak baik ya sudah mungkin ada yang lebih baik gitu aja. Tapi hati saya terikat, ya salahmu dewe. Siapa yang suruh mengikatkan diri? Saya nggak bisa lupa sama dia. Ya salahmu dewe, dia loh ya gak inget-inget banget. Kan gitu. Kalau sudah keadaannya seperti itu, terus menyalahkan dia. Ya gak bisa Tore. Ya salahnya kita sendiri memelekatkan diri, memelekatkan hati, memelekatkan pikiran kita untuk selalu mengingat-ingat yang lalu. Padahal ini sekarang keadaannya sudah berubah, kan gitu. Kita ingat, kita berjalan menuju ke depan, ya. Ke depan, bukan ke belakang, bukan mundur. Gak bisa kita ke depan, jalan, tuk, tapi nolehnya ke belakang, ke sandung. Ya. Atau mungkin lihat belakang terus, ke depan nggak dilihat, ya sudah berhenti di situ, dodok di situ jongkok sudah, wes sambil nangis sambil apa, konyol nggak? Ya, itu loh, oke? Nggak diprioritaskan nggak masalah, ya. Kalau memang dia prioritasnya seperti itu, kalau saran saya pribadi, ya biarlah. Kalau kalian memang masih mencintai orang ini sebenarnya baik, ya mungkin masih ada pekerjaan atau apapun, support sepenuhnya kalau kalian mau. Kalau nggak mau, ya sudah nggak usah. Semua itu tanpa paksaan. Hidup kalian sendiri kok. Pertanggungan jawabnya sendiri. Oke? Jangan sedih-sedih dalam hidup ya. Bahagiakan hati, jaga jiwa kalian. Hargai jiwa kalian. Hargai kebahagiaan kalian. Layak atau tidak kalian bahagia, itu kalian yang menentukan. Ya, ambil sikap. Selama kalian berada di jalur yang benar, mindsetnya sudah benar, sudah melakukan hal yang benar. Yang lain nggak masalah. Urusannya sendiri-sendiri. Oke, semoga selalu sehat. Yang sedih dihilangkan kesedihannya. Yang hatinya gundah diangkat kesedihannya, didamaikan hatinya, ya. Yang sakit diangkat penyakitnya. Semoga semuanya bahagia, ya. Diambil positifnya, dibuang yang negatif, diambil motivasi, pencerahan yang positif untuk kalian yang nggak enak, yang nggak enak didengar, ya. Anggap saja bukan bacaan untuk kalian, oke? Sampai bertemu di video-video saya yang lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.